Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar bab 1 Akidah Islam. Nah, 1 pengertian akidah Islam. Secara bahasa, akidah itu ikatan, keyakinan, atau perjanjian. Nah, di sini kata akidah bisa dipakai untuk semua agama, sehingga kita menjumpai ada istilahnya akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Nah, dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa ada akidah yang benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau salah. Nah, kemudian secara istilah itu pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam atau Muslim. Nah, di sini ada pendapat Yusuf Al-Qaradawi bahwa akidah Islam yaitu suatu kepercayaan yang meresap ke dalam jiwa dan diyakini sepenuh hati tanpa adanya syak dan keraguan, serta memberi pengaruh terhadap pandangan hidup, tingkah laku, dan kegiatan sehari-hari. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa meskipun seseorang secara lahiriah berakhlak mulia, tetapi jiwanya tidak cenderung kepada kebaikan, orang tersebut belum berakidah Islam. Nah, sebaliknya juga orang yang pandai dalam akidah Islam tetapi amal perbuatannya jauh dari tuntunan akidah Islam, maka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berakidah Islam. Nah, jadi dari uraian itu dapat kita simpulkan bahwa berakidah Islam harus total atau menyeluruh, baik secara hati, lisan, perilaku yang berwujud tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada dasar-dasar hukum akidah Islam. Yang pertama itu adalah Al-Qur'an. Nah, di sini Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Nah, kemudian Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Jadi segala ucapan yang disandarkan kepada Nabi, baik itu dia ucapan, perbuatan, atau sikapnya Nabi, itu dikatakan dengan hadis. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Nah, tujuan mempelajari akidah Islam itu di sini ada 3. Yang pertama itu agar dapat memahami pedoman hidup yang lurus sehingga dapat membedakan yang hak dan yang batil, agar segala amalnya cenderung untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang hak dan yang batil itu adalah yang benar dan yang salah. Nah, jadi yang kedua, agar terjamin keselamatan hidup dunia akhirat. Nah, karena tidak mudah terpengaruh hal-hal yang menyesatkan atau tidak terjatuh dari jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena selalu dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Nah, yang keempat itu adalah manfaat mempelajari akidah Islam.
Yang pertama, untuk memperoleh petunjuk hidup yang benar. Jadi kita selalu berada di jalan yang benar, di jalan Allah. Kemudian selamat dari pengaruh kepercayaan sesat. Nah, jika kita mempunyai akidah yang kokoh, kita tidak akan terpengaruh oleh kepercayaan atau ajaran-ajaran yang menyimpang. Kemudian yang ketiga, memperoleh kebahagiaan ketentraman hidup yang hakiki. Jadi jika kita mempunyai akidah yang kokoh, maka kita akan memperoleh ketentraman, kebahagiaan hidup yang hakiki, hidup yang sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian tidak mudah dipengaruhi oleh kemewahan hidup di dunia. Ya, karena kita tahu tujuan kita di dunia itu hanyalah beribadah dan hidup kita juga sementara di dunia. Yang kekal itu adalah di akhirat nanti. Nah, kemudian yang terakhir itu mendapat jaminan surga dan selamat dari neraka. Apabila apa? Apabila dia mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Intinya seperti itu. Oke, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.